Halo semuanya, salam literasi. Kali ini kelompok kami sedang melakukan penelitian terhadap suku Dayak. Mungkin teman-teman sekalian akan mendengarkan apa aja yang kami bahas, mulai dari tentang asal-usul suku Dayak, ciri khas dan makanan khas suku Dayak, musik tradisional suku Dayak, dan lain-lain. Sebelum kami mulai penelitian kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Saya Indra Yansa Putra Manulang. Saya Kristen Vineris Mamora. Saya Rikson Centuri. Mari kita bahas. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Pertama-tama kita akan membahas tentang asal-usul suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu kelompok etnis pribumi yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan, Indonesia. Asal-usul mereka dapat ditelusuri pada masa prasejarah dan keberadaan mereka telah membentuk karya akan budaya, tradisi, dan cerita rakyat yang khas. Suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang. Asal-usul nama suku Dayak adalah penjajah Belanda yang melakukan ekspansi di Kalimantan dan di Borneo. Suku Dayak tinggal di daerah sungai di dalam hutan dan mereka melakukan profesi sebagai nelayan. Dalam sejarah mereka, suku Dayak pernah memiliki kerajaan sendiri, namun akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Dayak runtuh, banyak orang Dayak mulai memeluk agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Sehingga mereka meninggalkan sebagian aspek adat dan budaya Dayak dan bergabung dengan suku Melayu ataupun Banjar. 2. Ciri-ciri khas suku Dayak. 1. Keberagaman budaya. Suku Dayak terdiri dari berbagai subetnis yang memiliki kepercayaan, tradisi, dan bahasa yang berbeda. Kepercayaan yang dulu suku Dayak miliki ialah Karingan. Dan kini suku Dayak sudah banyak yang menganut agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Tradisi suku Dayak ialah 1. Mantutu Mate, 2. Manaja Antang, 3. Tradisi kuping panjang, 4. Ritual jiwa, 5. Ngayuga, 6. Tato Dayak Iban. 2. Kehidupan di pedalaman. Suku Dayak banyak tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan, menjaga hubungan erat dengan alam dan tradisi-tradisi agraris. 3. Keterampilan seni dan kerajinan. Masyarakat Dayak terampil dalam seni tenun, ukiran, dan seni tradisional lainnya yang diwarisi dari generasi ke generasi. 4. Kehidupan komunal. Suku Dayak cenderung hidup dalam komunitas yang besar dan saling mendukung, dengan rumah adat yang panjang sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. 5. Keterhubungan dengan alam. Budaya Dayak sangat terkait dengan kehidupan alam, dengan kepercayaan pada roh alam dan adat istiadat yang memuliakan alam sekitar. AKA Spider-Man, AKA the Spider Menace. But rest assured, dear viewers, we here at the Daily Bugle will not rest until we've uncovered the truth behind his web of lies. I'm Jay Jonathan. 2,000 years later. Makanan khas Dayak. Suku yang ada di Kalimantan ini termasuk panganan seperti papeda atau bubur sabu, buluh atau ikan laut yang dipanggang, serta hidangan berbahan dasar ikan sungai, seperti ikan bakar atau ikan gabus. Mereka juga gemar mengonsumsi sayuran seperti pucuk paku dan umbut rotan. Rumah adat khas Dayak. Rumah adat khas Dayak disebut juga rumah panjang atau rumah betang. Rumah ini memiliki struktur panjang dan diperuntukkan bagi beberapa keluarga atau klan yang tinggal bersama. Biasanya dibangun dari kayu dengan atap berbentuk melengkung yang panjang. Rumah betang memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang penting bagi komunitas Dayak. Tarian khas Dayak yang terkenal adalah tarian ngajat. Tarian ini sering diiringi dengan musik tradisional seperti gendang dan sapo. Gerakan dalam tarian ngajat melambangkan aktivitas sehari-hari seperti memancing, berburu, atau pertempuran, serta ekspresi kegembiraan dan keanggunan.
You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Ini saya akan membahas 2 poin yang ada dalam penelitian saya. Pertama, yaitu pakaiannya dan cerita rakyatnya. Pakaian suku Dayak banyak sekali variasinya. Bisa dipakai saat acara-acara adat khusus atau hari-hari biasa, dan banyak sekali baju-bajunya. Di mana baju tersebut dibuat dengan kain tenun dan kain tangan, yaitu dibuat dengan tangan sendiri tanpa ada alat bantuan. Namun ada juga yang sebagian dibuat dengan pakaian dengan alat-alat tradisional seperti mesin jahit mereka. Dan poin kedua yang akan saya bahas kali ini yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat di suku Dayak yang paling apa itu yaitu yang paling terkenal yaitu Kelingan Segala dan Tikus Pintar. Cerita ini menceritakan tentang seekor tikus yang sangat cerdik dalam melakukan segala kegiatannya di hari-harinya. Tikus ini sangat cerdik sehingga dijadikan cerita oleh suku Dayak sebagai bahwa harus cerdik seperti tikus itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga seringkali dengan menggunakan kecerdasannya yang luar biasa, tikus tersebut bisa hidup sampai akhirnya. Nama saya Arik. Saya akan membacakan beberapa alat tradisional antara lain sape, sejenis alat musik petik yang mirip dengan gitar atau mendolir. Sape biasanya dimainkan dalam upacara adat atau sebagainya, sarana hiburan. Engkrumeng merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kayu di dalam berbagai ritual adat suku Dayak. Telawak, alat musik yang terbuat dari bentuk kerbau atau sapi yang dibunyikan dengan cara dipukul atau ditiup. Biasanya digunakan dalam upacara adat. Gendang, alat musik pukul yang terbuat dari kulit binatang dan kayu. Gendang dimainkan dalam berbagai upacara adat dalam ritual suku Dayak. Karinding, sejenis alat musik tiup yang terbuat dari daun lontar atau bambu yang sering dimainkan dalam musik rakyat suku Dayak. Alat musik tradisional ini memiliki peran penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat suku Dayak, baik sebagai sarana komunikasi, ekspresi maupun upacara adat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin inilah hasil penelitian kami yang saya bahas. Pesan dan kesan kami untuk teman-teman kalian, marilah kita jaga dan lestarikan adat istiadat kita. Walaupun zaman sudah maju dan berkembang, janganlah sekali meninggalkannya. Karena itu adalah upaya dari nenek moyang kita yang menjaganya dari waktu ke waktu. Mungkin sekian dari presentasi kami dan hasil penelitian kami. Goodbye. Bye bye.